Baiklah, pada bagian video kedua ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengamankan pesan menggunakan aplikasi Cleopatra. Nah, Cleopatra adalah salah satu aplikasi yang menggunakan standar keamanan bernama OpenPGP, di mana standar ini merupakan salah satu metode enkripsi yang terkenal dan sudah digunakan secara luas di dunia atau di dunia untuk keamanan data dan komunikasi. Nah, sebelum masuk kita ke tutorial menggunakan aplikasinya, saya akan menjelaskan sedikit lebih detail mengenai konsep PGP. Nah, PGP itu singkatan dari Pretty Good Privacy, yaitu sebuah metode keamanan untuk melindungi pesan supaya hanya orang yang berhak saja bisa membacanya. Cara kerja PGP berbeda dari sandi atau password biasa karena PGP menggunakan dua kunci yang saling berpasangan, yaitu ada kunci public atau public key, kunci privat atau private key. Nah, di kunci public ini, kunci ini boleh dibagikan kepada siapapun. Orang lain akan menggunakan kunci public kita untuk menginskripsi pesan sebelum dikirim. Kalau kunci privat atau private key, kunci ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Hanya pemilik kunci privat yang dapat membuka pesan yang sudah dienkrip dengan kunci publik tadi. Nah, jadi sistem seperti gembok dan kunci publik itu seperti gembok yang kita berikan kepada orang lain sehingga mereka bisa mengunci pesan. Sedangkan kunci privat adalah kunci satu-satunya yang dapat membuka gembok itu. Dengan cara ini, walaupun pesan kita dicuri atau disadap, orang lain tidak akan bisa membacanya selama mereka tidak memiliki kunci privat password kita tadi. Nah, selanjutnya kita masuk aja tutorial menggunakan aplikasi Cleopatra tersebut. Oke, mari kita saksikan. Oke teman-teman, kita langsung aja mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi Cleopatra. Nah, di bagian aplikasi Cleopatra ini, di sini ada bagian-bagian. Pertama ada new card, import, ada notepad. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan, kita pencet new card. Nah, di sini kita membuat akun, kayak sejenis akun juga sih. Nah, di sini kita buat misalnya name, nama saya misalnya Akra Mukaramah. Nah, di sini email address. Nah, di sini kita bisa memasukkan email. Nah, di sini sebenarnya emailnya bisa kayak email terserah aja dulu kita masukin. Misalnya akra 123 gmail.com. Nah, setelah itu kita oke. Nah, di sini kan sudah terbuat nih. Udah terbuat email kita gitu. Nah, di sini kan masihnya kayak kode atau apa sih? Kode kayaknya kuncinya masih kayak kunci berserakan kayak nggak nentu gitu kan. Nah, di sini kita pencet klik. Nah, di sini kita backup secret key. Yang ini. Nah, lalu di sini kita simpan kayak private key buat private key. Nah, di sini saya menyimpannya di download. Kita save. Oke. Nah, di sini kita import lagi buat public key-nya. Export ya, bukan import ya teman-teman, export maaf. Nah, kini tadi kan kita buat private key. Nah, kini kita buat public key. Nah, jadi kita udah ada dua kunci, di mana private key itu buat kita dan public key itu buat yang menerima pesan kita, misalnya buat public, buat orang yang kita kirimkan gitu, buat orang yang bisa membuka chat rahasia kita. Nah, di sini kita langsung membuat pesan. Nah, membuat pesan ini kita buatnya di notepad. Di notepad, misalnya pesannya kita buat jangan lupa nanti malam
kita makan. Nah, di sini kan kita buatkan di notepad. Nah, habis itu kalau kita mau mengirimkan ke seseorang, kan kita menggunakan aplikasi Cleopatra. Kalau misalnya kita mengirim ke seseorang dengan kode-kode rahasia kayak sejenis codingan, enggak juga sih. Tapi kayak gitulah, nanti bisa dilihat ya guys teman-teman. Nah, jadi ini kita enkripkan notepad kita dulu. Kita encrypt. Nah, ini maksud saya kayak codingan, tapi bukan codingan ya teman-teman, tapi kayak pesan acak. Mungkin kalau orang melihat kayak ini apalah sih gitu, kayak apa sih, kayak ini kayak tulisan-tulisan error gitu kan. Nah, kalau kita misalnya kita kirimkan ke teman kita yang seperti ini, misalnya, atau enggak, kalau bisa kita melihat chatnya, kita langsung deskripsikan atau verify notepad kita, lalu kita pencet ini. Nah, di sini langsung keluar chat kita tadi. Jangan lupa nanti malam kita makan ya. Nah, di sini ada pengirimnya kayak Akram Karamah, kayak ini email kita, ini nama kita yang tadi. Ini tanggalnya, ini 11 Desember, jamnya segini. Sesuai kan teman-teman? Nah, di sini kan tadi kan itunya kode acak gitu kan. Nah, kalau kita udah deskripsikan, maka tulisannya keluar ini, jangan lupa nanti malam kita makan-makan. Sesuai kan teman-teman? Nah, misalnya kita buat, misalnya nih kita balas nih, oke, saya tunggu. Nah, kita kembalikan ke kode yang acak tadi, kita ini kan. Nah, ini bentuknya. Nah, jadi dia akan berbentuk kayak kode acak ya, bisa dibilang kode acak ya. Tapi kalau orang yang tahu, dia akan tahu kalau chat ini berisi ini. Oke, saya tunggu. Tutorial aplikasi Cleopatra. Nah, jadi di Cleopatra ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu keamanan sangat tinggi karena penggunaan metode encrypt modern. Lalu bisa menginskripsikan file, pesan, bahkan email dengan aman. Dan dapat membuat tanda tangan digital yang membuktikan keaslian pengirim. Serta gratis open source sehingga aman dan transparan. Nah, kekurangannya itu agak rumit untuk dipahami oleh pemula. Tapi rasa saya sih dibilang rumit, enggak juga sih. Kalau kita paham dengan cara kerjanya, itu tidak rumit sih buat pemula. Nah, jika kita lupa passwordnya atau kehilangan kunci privatnya, semua pesan tidak bisa dibuka selamanya. Lalu harus ada proses berbagi kunci publik antara pengirim dan penerima, serta tidak cocok untuk pesan yang jumlahnya sangat banyak jika pengguna tidak terbiasa. Nah, dengan menggunakan Cleopatra dan sistem PGP ini dapat melindungi pesan maupun file penting dengan aman. Bahkan ketika pesan itu dikirim melalui internet, Enscript ini sangat cocok untuk keamanan data pribadi, file penelitian, dokumen pekerjaan maupun komunikasi sensitif lainnya. Sekian tutorial aplikasi Cleopatra saya. Jika ada kurangnya atau tidak teman pahami dengan tutorial saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.